Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Miratul Aziza, dan kali ini saya akan berbagi tips agar sate kambing yang kita bikin atau kita buat tidak amis, lembut, dan enak tentunya. Oke, bantu klik subscribe, like, dan share ya, agar makin bersemangat saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah, tips pertama adalah daging yang kita siapkan untuk sate. Nah, berdasarkan pengalaman, ini kebetulan saya dari Tegal, yang salah satu khasnya adalah sate kambingnya. Kalau kalian pecinta sate kambing pasti tahu ya, ada batibul, balibul, dan lain sebagainya. Nah, dagingnya itu yang mereka gunakan, kalau misalnya batibul berarti kambing di bawah 3 bulan, dan kalau balibul berarti kambing dengan usia di bawah 5 bulan. Nah, itu salah satu yang membuat sate mereka itu lembut. Nah, bagaimana kalau kita yang biasanya beli di pasar yang seadanya? Tetap ada tipsnya, ada rahasianya. Jadi nggak masalah ya, meskipun daging kambing yang kita dapatkan adalah bukan usia di bawah 3 bulan ataupun di bawah 5 bulan. Nah, caranya akan saya share setelah tips yang pertama ini. Jadi untuk tips pertama yaitu agar sate yang kita buat itu tidak amis atau perengus ya kalau dalam bahasa Jawanya. Nah, itu adalah daging yang kita pilih adalah daging kambing yang bukan kambing Jawa ya, yang kambing biasa yang bulunya putih. Terus berikutnya putih ataupun agak ke krem gitu ya. Jadi kalau kambing Jawa kan berbeda. Nah, berikutnya adalah daging yang kita gunakan tidak perlu dicuci setelah disembelih, dapat dari pasar itu kita tidak perlu cuci dengan air, cukup kita bersihkan dengan tisu dapur ya, biar nggak nempel-nempel, ataupun dengan tangan. Nah, setelah itu langsung kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tipsnya juga ya untuk menghilangkan atau menghindari bau amis. Dan berikutnya adalah tips yang kedua, yaitu agar daging sate kita itu lembut. Itu gimana caranya? Kalau misalnya daging kambing yang kita gunakan bukan daging usia muda ya, jadi usia yang di pasar. Nah, ini dagingnya yaitu dengan kita potong secukupnya. Jadi dalam arti ukurannya ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil akan gosong, dan kalau terlalu besar juga akan tidak merata matangnya, dan mungkin bahkan di luarnya udah gosong tapi di dalamnya belum matang. Ini ukurannya segini ya, kurang lebih ini 2 cm kali 2 cm kali 2 cm, ini kurang lebih. Jadi nggak yang saya ukur sih, karena memang juga daging kan ukurannya nggak yang kotak banget, jadi kurang lebih saja. Terus berikutnya adalah yaitu saat menusuk daging, yaitu meskipun rapat tetap agak dipipihkan ya, jadi nggak yang bergerombol banget. Nah, ini kita rapatkan tapi tetap dipipihkan, jadi nggak yang menumpuk, dalam arti ya bukan berombol, menumpuk. Nah, ini berikutnya, tips berikutnya yaitu kuncinya adalah nanas. Air nanas ini boleh dicincang halus, boleh di blender ya. Jadi kita membutuhkan nanas ataupun air nanasnya. Ini saya menggunakan nanasnya. Nah, ini kandungan enzim bromelin pada nanas ini fungsinya adalah melembutkan si daging ini. Nah, ini kita bisa campur dengan kecap plus margarin ataupun tanpa kecap dan margarin ya. Nah, ini kita oleskan pada daging yang setelah ditusuk ke lidi dan kita diamkan 30 menit kurang lebih. Nah, ini yang jadi kunci ya, biar daging empuk saat dibakar nanti, nggak terlalu lama, nggak bikin gosong. Dalam arti maksudnya kalau kelamaan kan gosong ya. Nah, ini kalau dibakarnya nggak kelamaan,
bentuknya tetap oke dan daging tetap empuk. Nah, ini selain pakai nanas, ini bisa juga sih pakai daun pepaya. Jadi dagingnya sebelum dimarinasi ini ya, jadi ditutup dengan daun pepaya. Jadi kandungan enzim papaya dapat melembutkan si daging kambing ini. Kalau misalnya pakai ditutup daun pepaya, berarti nggak usah dimarinasi kayak gini ya, langsung bakar aja. Oke. Nah, masih lanjutannya biar daging empuk, yaitu saat membakar satenya ini, si daging ini, yaitu pastikan alat pembakarnya udah panas. Kalaupun pakai arang juga pastikan udah membara, dan itu kalau misalnya menggunakan kompor kayak gini, apinya kecil aja ya. Jadi biar di dalam daging ini mateng dan di luarnya juga nggak gosong. Kalau misalnya kegedean apinya, jadi udah keburu gosong di luarnya tapi di dalamnya masih mentah, alot bahkan ya. Oke. Dan kita geser juga yang sisi kanan kiri, kita pindah ke tengah, dan yang tengah kita geser ke samping. Jadi biar matangnya juga merata. Ini karena pengaruh api ya, biasanya tengah-tengah itu lebih gede apinya. Oke. Nah, taunya sate kita udah matang gimana nih? Nah, ini dari warnanya ya, warnanya udah nggak ada merah-merah lagi. Jadi kalau masih ada merah, dalam arti merah warna daging ya, nah ini juga harus kita geser agar kena api. Tips berikutnya adalah biar lidi nggak patah atau gampang putus. Nah, ini lidinya yaitu jangan kita sentuh dengan api langsung ya. Jadi kayak kalau kena asap dikit boleh lah. Ini seperti di gambar ya. Jadi biar si lidi ini nggak langsung kontak dengan apinya, kebakar apinya maksudnya. Dan apinya cukup kecil aja. Next, biar enak dan mantul dan sedap, yaitu kuncinya adalah di sambalnya, yaitu sambalnya menggunakan sambal kecap. Cukup dengan tomat, irisan bawang merah mentah, dan tambahkan bawang goreng serta cabai secukupnya plus kecap. Oke, untuk resep detailnya juga sudah saya share ya di video sebelumnya. Bantu klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.